yang akan kita bahas subuh ini adalah Riyadul Jannah, taman surga. Bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalamnya? Maka disediakan pintu-pintu. Ada satu pintu namanya Babus Shalah, pintu sholat. Ini untuk orang-orang yang sholatnya luar biasa. Ada seorang imam. Imam ini namanya Imam Ahmad bin Hambal. Meninggal tahun 241. Kuburnya di Baghdad, Irak. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa umroh sekalian sampai ke Baghdad, Irak. Ongkos tanggung masing-masing. Imam Ahmad bin Hambal ini punya kitab isinya 40.000 hadis. Nama kitabnya Musnad Ahmad bin Hambal, terbesar. Beliau imam mazhab yang keempat. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal punya anak laki-laki namanya Abdullah. Abdullah ini ditanya, Abdullah, ya, bapakmu Imam Ahmad bin Hambal? Iya. Sholatnya satu hari berapa rakaat? Imam Ahmad bin Hambal satu hari sholatnya salasami'ati rakaah, 300 rakaat. Kalau dihitung-hitung, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, tahiyat al-masjid, sholat isyraq, sholat duha, sholat awabin, sholat tahajud, sholat witir, sholat sunat tasbih, sholat sunat mutlak. Jadi kalau sholat sunat semua sudah dilaksanakan, bingung mau sholat apa? Sholat sunat mutlak. Sekarang banyak yang sholat sunat hajat. Memang biasa sholat sunat hajat ini dilaksanakan di masjid-masjid, itu rutin 5 tahun sekali. Hajat pilkada. Imam Ahmad bin Hambal kena fitnah. Waktu itu rezimnya namanya Mu'tazilah, yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Mereka mengatakan Quran makhluk. Imam Ahmad bin Hambal ditanya, dites, kena fitnah, Quran itu makhluk apa kalamullah? Imam Ahmad bin Hambal mengatakan Al-Quran kalamullah. Imam Ahmad bin Hambal ditangkap, dijebloskan ke penjara, dipukul, disiksa. Maka dia tidak sanggup tegak lama berdiri. Sholat sunnatnya 150 rakaat sehari semalam. Sebelum masuk penjara 300, setelah masuk 150. Kita masuk nggak pernah sholat sunat. Gimana mau masuk dari pintu surga Babus Shalah? Alhamdulillah Ustaz Somad, suami saya ini sekarang sudah sholat sejak mendengar kajian Ustadz di YouTube. Sholat apa, Bu? Idul Adha. Itu pun karena mau ngambil kupon kurban. Enggak apa-apa sebagai permulaan. Tapi ingat, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung dari seorang hamba itu adalah sholatuhu, sholat. Idza sholahat, kalau sholatnya baik, sholahal amalu kulluh, semua amalnya jadi baik. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, fasadal amalu kulluh, semua amal ibadahnya rusak. Menurut mazhab Hambali, yang tadi saya ngomong Imam Ahmad bin Hambal sholat 300 rakaat sehari semalam itu, Imam Hambali berpendapat orang yang nggak sholat kafir. Makanya kalau Bapak Ibu pernah dengar ceramah Ustadz di YouTube, siapa yang nggak sholat otomatis istrinya sudah fasah. Fasah bahasa Arabnya, bahasa kitanya pisah. Pisah itu apa sama dengan tolak, Pak Ustadz? Enggak. Kalau tolak itu laki-laki yang mencerai istrinya, namanya tolak. Kalau istrinya yang menggugat, namanya khulu'. Kalau otomatis pisah,
namanya fasah. Salah satu sebabnya suaminya murtad. Na'udzubillah. Kalau suami tiba-tiba murtad atau istri tiba-tiba murtad, itu otomatis fasah. Menurut mazhab Hambali, kalau suami tidak sholat itu otomatis fasah. Si istri mesti ditarik oleh bapaknya pulang ke rumah, nggak boleh lagi serumah dengan babi hutan. Ustadz kok kasar begitu? Lebih kasar lagi daripada penghuni neraka jahanam. Maka sholat. Tapi dalam mazhab Syafi'i beda. Mazhab Syafi'i begini, kalau dia nggak sholat ditanya dulu, kenapa kamu nggak sholat? Kalau dia bilang saya nggak sholat ini ya karena sibuk, karena malas, dia nggak kafir, dia hanya sekedar fasik. Tapi kalau dia mengatakan sholat itu nggak relevan dengan zaman, buang-buang waktu, mubazir, berarti dia ingkar, berarti dia kafir, berarti dia sudah keluar dari agama Islam. Mudah-mudahan kita semua tetap mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam.